Jadi nisan ini berukuran 30 cm kali 40 cm yang didirikan untuk menenteramkan arwah rombongan pengantin yang kecelakaan pada masa sekitar 1960-an. Jadi konon katanya ada rombongan pengantin yang dari Solo kecelakaan di sana di Tanjakan Gombel ini. Lalu semua rombongan itu mati di tempat. Halo semua, balik lagi di Ngeri. Kali ini Ngeri akan bahas tentang salah satu cerita mengenai tempat angker yang ada di Semarang ya. Jika kalian pernah datang ke kota Semarang, mungkin kalian pernah dengar soal Tanjakan Gombel. Karena tanjakan ini memiliki pemandangan yang indah, meskipun angker. Kalau kamu masuk ke kota Lumpia dari arah selatan, kamu pasti melewati Tanjakan Gombel ini. Di Tanjakan Gombel ini ada sebuah hotel yang cukup besar dan cukup terkenal pada masanya, yaitu adalah Hotel Sky Garden. Namun karena beberapa hal hotel ini jadi ditutup. Hingga saat ini hotel ini masih terbengkalai dan tidak terurus. Menurut kalian apa yang membuat hotel ini sampai tidak beroperasi lagi? Bisa juga karena bangkrut, bisa juga karena hotel ini berada di Tanjakan Gombel yang memiliki banyak sekali cerita-cerita misteri. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kalian suka video ini, kalian boleh tekan tombol subscribe. Dan kalian suka video ini, kalian juga bisa tekan tombol like. Dan jika ada saran-saran atau mau request, kalian bisa komen-komen di bawah. Karena aku akan mengupload video setiap minggunya. Dan yang aku bahas adalah video-video tentang cerita horor, cerita misteri, cerita-cerita sejarah kelam. Pokoknya semua yang tentang kengerian lah. Oke, lanjut ke pembahasan. Sebenarnya tidak ada yang tahu alasan pastinya mengapa Bukit Jabalkat ini diberi nama Bukit Gombel. Tetapi ada satu cerita yang katanya ini adalah asal mula mengapa bukit ini dinamai Bukit Gombel. Yaitu cerita berawal dari seorang kiai yang mau berziarah ke makam yang ada di Gunung Jabalkat ini, yaitu adalah Kiai Pandan Aran. Jadi kiai ini ketika mau ziarah ke makam yang ada di Bukit Jabalkat ini harus melewati jalanan naik turun bukit yang curam dan juga datarannya yang tidak rata, yang berbukit dan berbatu. Hingga akhirnya sama kiai ini dikasih nama Bukit Gombel. Tapi nggak ada yang tahu pasti alasan mengapa Bukit Jabalkat ini diberi nama Bukit Gombel. Ya tapi masa gara-gara kiai ngelewati bukit yang curam, ndak rata jalannya bisa dikasih nama Bukit Gombel? Apakah Gombel tidak rata? Apakah curam menggambarkan gombel? Ataukah ada alasan lain yang membuat bukit ini dinamai Bukit Gombel? Bukit Gombel ini dulunya juga memiliki banyak sekali makam, terutama makam warga Tionghoa. Jadi ceritanya pada masa penjajahan Belanda, area wilayah Bukit Gombel ini dikuasai oleh orang yang bernama Mr. Baron van Heckren. Bukan Heckren, bukan Heckren. Jadi pada masa itu Mr. Baron ini berniat untuk menggusur kuburan-kuburan warga Tionghoa ini untuk dibuat jalan dan pemukiman. Tetapi keputusannya ditentang oleh warga-warga Tionghoa sekitar karena banyak kuburan-kuburan leluhur dan juga kerabat yang ada di sana. Hingga akhirnya Mr. Baron mengambil keputusan bahwa makam yang tidak dipindahkan adalah makam
keluarga terdekat atau keluarga terdekat warga Tionghoa sekitar. Jadi untuk makam-makam leluhur atau makam-makam yang tidak pernah diziarahi akan dipindahkan dan akan dibuat jalan dan pemukiman. Selain itu penduduk sekitar juga percaya bahwa ketika terjadi bencana, tanah longsor, kecelakaan dan lain-lain berkaitan tentang makhluk-makhluk gaib yang ada di Bukit Gombel itu sedang marah karena pertapaannya terganggu. Katanya konon tanjakan Gombel ini sering terjadi penampakan sosok wewe yang menggoda pengendara-pengendara sekitar yang melewati tanjakan Gombel ini. Memang nyatanya sering terjadi kecelakaan di tanjakan Gombel ini, baik yang memakan korban jiwa hingga membuat korbannya luka-luka. Sebagian korban mengaku bahwa mereka melihat seorang wanita berambut panjang dan memakai baju putih gading yang melambaikan tangan di pinggir jalan atau menabrakkan diri dan juga menyeberang secara mendadak. Jadi kalau kalian tidak tahu, baju putih gading itu baju putih yang kotor. Kalian tahu gading kan? Gading gajah itu loh. Gading gajah itu kan putihnya putih-putih kotor ya. Ya jadi seperti itulah bajunya. Baju putih kotor. Bukan putih bersih mengkilap sunlight. Kan ya. Ada satu cerita dari salah satu korban yang melihat atau diganggu saat melintasi tanjakan Gombel ini. Cerita ini berawal dari seseorang yang mengendarai sepeda motor dari arah Banyumanik yang mau pulang ke arah Semarang, yaitu di Simpang 5. Pada saat itu pada malam hari ya, dia melewati tanjakan Gombel. Saat sampai di titik penyelamatan kecelakaan, orang ini melihat seorang wanita memakai baju putih gading ya, baju putih berwarna gading, berambut panjang, berada di sebelah kiri jalan dan melambaikan tangan. Sontak orang itu pasti merinding. Malam-malam sepi, dia melihat putih-putih, rambut panjang, melambaikan tangan. Nah, aku tadi wong iku ya wedi, gak bojo aku. Otomatis dia pasti merinding. Lalu dia menancap gas atau menambah kecepatan. Saat orang ini menancap gas, wanita itu malah dengan sengaja malah menyeberang, kayak menabrakkan diri gitu loh. Nyebrang mendadak nyebrang. Nah itulah bahasanya. Pokoknya mendadak, nyebrang mendadak. Nah otomatis orang ini yang naik motor ini pasti ngerem. Nah pas ngerem itu wanita ini hilang. Seperti dia yang menghilang saat kita lagi sayang-sayangnya. Gak apa-apa, kalau bukan jodoh pasti dijauhkan. Kalau jodoh pasti didekatkan. Kalau dia menghilang berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Sabar aja, semua akan indah pada waktunya. Lanjut. Buat kalian yang gak tahu titik penyelamatan kecelakaan itu apa, jadi titik penyelamatan kecelakaan ini adalah sebuah tempat khusus yang diisi dengan karung-karung yang di dalam karungnya itu ada pasir, jadi ditumpuk-tumpuk gitu. Fungsinya apa? Itu kan biasanya titik penyelamatan itu ada di jalan-jalan tanjakan atau turunan yang curam. Kalau ada kendaraan yang nggak kuat naik atau turunnya terlalu curam hingga remnya blong, itu fungsinya titik penyelamatan itu supaya pengendara yang apes tadi itu menabrakkan diri ke tumpukan pasir itu biar ndak terjadi kecelakaan yang lebih parah seperti masuk jurang atau menabrak kendaraan yang lain. Nah di titik penyelamatan kecelakaan ini dipercaya bahwa di situ adalah tempat Wewe Gombel ini berada. Bahkan ada yang percaya juga bahwa di titik penyelamatan itu adalah kerajaan hantu. Setan adoi kerajaan. Warga sekitar yang masih percaya tentang hantu-hantu yang menyebabkan kecelakaan di sana, ketika terjadi kecelakaan warga segera
memotong sapi dan kepalanya ditanam di titik penyelamatan itu agar makhluk-makhluk gaib yang ada di sana tidak marah. Konon katanya kecelakaan disebabkan oleh hantu-hantu yang sedang marah. Tapi keyakinan seperti ini sudah mulai berkurang di sana. Tapi masih ada juga yang masih percaya. Kembali ke Hotel Sky Garden yang dibahas waktu pertama tadi. Jadi Hotel Sky Garden ini adalah hotel yang terkenal pada masanya. Lalu hotel ini berhenti beroperasi tanpa ada sebab yang jelas. Lalu hotel ini terbengkalai sampai sekarang. Namun sekarang hotel ini malah digunakan untuk tempat bunuh diri, gantung diri, pembunuhan, pemerkosaan yang biasanya dilakukan pada malam hari. Mungkin hal-hal seperti inilah yang membuat Tanjakan Gombel atau Bukit Gombel ini menjadi semakin misterius, semakin ngeri. Selain Hotel Sky Garden yang terbengkalai, Bukit Gombel ini juga memiliki sisa-sisa kuburan Cina, tepatnya di dalam hutan yang ada di Bukit Gombel ini. Selain sisa-sisa makam Cina, di dalam hutan Bukit Gombel ini ada sebuah nisan yang sangat menarik untuk kita bahas. Karena nisan ini berada tepat di sebelah air mata pengantin. Jadi nisan ini berukuran 30 cm x 40 cm yang didirikan untuk menenteramkan arwah rombongan pengantin yang kecelakaan pada masa sekitar 1960-an. Jadi konon katanya ada rombongan pengantin yang dari Solo kecelakaan di sana di Tanjakan Gombel ini. Lalu semua rombongan itu mati di tempat. Gak tambah ngeri ya Bukit Gombel iki. Maksudku Bukit Gombel. Jadi di sebelah batu nisan rombongan pengantin Solo yang meninggal pada masa 1960 itu ada sebuah mata air pengantin atau yang biasa disebut orang Jawa sendang pengantin. Ada cerita-cerita juga bahwa ketika ada sepasang pengantin atau rombongan pengantin yang melewati Tanjakan Gombel itu, mereka wajib memotong kepala ayam putih mulus kalau tidak salah ya. Ayam putih mulus atau melempar uang receh di sekitaran Tanjakan Gombel itu agar mereka selamat melewati tanjakan itu dan tidak terjadi kecelakaan. Konon katanya kalau mereka tidak mengindahkan peraturan ini, mereka akan mengalami kecelakaan. Terlepas dari mitos-mitos menyeramkan tentang Bukit Gombel ini memiliki pemandangan yang sangat indah yang bisa kalian nikmati. Biasanya Bukit Gombel ini dinikmati oleh para muda-mudi atau remaja-remaja yang sedang berpacaran di sekitaran jalanan Bukit Gombel ini. Tapi tetap saja angker. Beberapa dari mereka pernah melihat penampakan sosok Wewe Gombel atau genderuwo yang berada di sekitar Bukit Gombel itu. Ada satu cerita seorang remaja yang pernah mengalami hal yang tidak enak ketika berpacaran di Bukit Gombel itu. Ceritanya berawal mula saat dua sejoli ini sedang berpacaran di Bukit Gombel. Ketika sampainya di sana pada jam 9 malam, mereka parkir di pinggir jalan dan mulai berpacaran di sana melihat pemandangan lampu kota. Enggak beberapa lama mereka mencium bau singkong bakar atau ketela pohon. Kalian pasti tahu kan ini bau siapa. Lalu ada suara geraman seseorang. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Lalu mereka melihat ke arah geraman itu dan mereka melihat seorang yang tinggi, besar, bulu, matanya merah, dan memiliki tangan yang panjang sampai hampir menyentuh kaki. Tetapi orang ini bergelantungan. Awalnya mereka mengira bahwa dia adalah monyet besar. Dipikir King Kong BE. Monyet sakmono gedene gak ono, monyet sakmono gedene. Mbok pikir King Kong, mbok pikir Bigfoot.
Ya mereka pikir itu monyet besar. Lalu setelah dia melihat semakin dekat kok nggak wajar, akhirnya mereka lari. Lari ketakutan turun bukit lalu pulang. Lagian ngapain kalian malam-malam pacaran di pinggir jalan? Di bukit lagi. Udah tahu bukitnya angker, jadi buat pacaran. Mending sore-sore. Kalau malam-malam, horor. Nah, itulah cerita yang bisa aku bagikan tentang Bukit Gombel. Jika kalian percaya, ya nggak apa-apa. Kalian nggak percaya juga nggak apa-apa. Aku di sini cuma menyampaikan dan ingin berbagi cerita. Dan jika ada komentar-komentar tentang video ini atau pendapat tentang Bukit Gombel ini, kalian bisa komen-komen. Ya udah, terima kasih sudah menonton dan